dalam kehidupan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekuatanmu itu adalah doa. Kekuatanmu itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakukan semua hal dalam hidup ini. Yang pertama, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan hal yang baik yang bisa jenengan lakukan. Jangan sampai terbawa oleh hawa nafsu. Setiap kali rasa sakit itu pasti ada hikmahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran di atas kepala saya menjadi saksinya nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar nanti akan menjadi saksi bagaimana orang tuamu ridho dan bangga beserta senang dengan apa yang kamu lakukan. Terus tersenyum, terus bahagia, dan terus niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Karena apa yang kamu lakukan itu mengalir kepada orang tuamu. Orang tuamu bahagia di sana. Jadi bahagiakanlah hatimu. Nggih. Insyaallah Allah akan membalas apa yang kamu lakukan berlipat-lipat ganda di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sebentar lagi akan datang orang Tulungagung. Orang Tulungagung ini adalah anak angkatnya Bung Karno. Beliau bernama Ibu Suprihatin. Beliau seorang janda yang berkuasa sampai beberapa tahun, 5 tahun. Nanti silakan ngobrol dengan beliau, nggih. Sebelum ada kejadian ini, beliau sudah menceritakan banyak hal tentang yang akan terjadi di sini. Silakan nanti panjenengan temui, sama ajak ngobrol ya nak wedok nggih. Riyen camine jenengan sanes nong riyen jenengan paling asma sanes nong tunduk ngaten dia jenengan paling asma nong ngaten panjenengan rumiyin iki paring asma nong. Jenengan niku arane niku bocah istimewa. Bocah istimewa niku ngeten lho, Mbok. Bocah istimewa niku bocah ingkang ditinggal mati wong tuane sadurunge akal balik. Ngoten. Terus sejatine ngeten.
sejatose niku sinten mawon ingkang ngurusi panjenengan niku mengke rezekine kathah. Terus tiyang kados panjenengan niki sejatose nggawa rezeki jenengan niku. Terus sinten mawon ingkang ngurusi bocah atas jenengan ngoten niki insyaallah rezekine niku kathah. Amargi bocah ngoten niki diarani bocah dumadi. Bocah ingkang tasih alite niku ditinggal ninggal kalih tiyang sepuhe bapake. Jadi anak kecil yang masih bayi yang ditinggal meninggal oleh bapaknya itu anak istimewa. Memang bandelnya luar biasa memang. Tapi kebandelannya ini adalah barokah untuk yang mengurusinya. Karena ini akan menambahkan kesabaran di dalam diri panjenengan. Mugi-mugi mawon sinten mawon tiyang ingkang ngurusi panjenengan iku diparingi kesabaran kali Allah Subhanahu wa taala. Mboten ngantos nglarani ati dados tiyang ingkang tresna keranten Gusti Allah. Karena cintanya seperti apa ke manusia, ke panjenengan, kalau dia tidak cinta yang benar-benar cinta kepada Allah, pasti akhirnya akan merasa dikecewakan. Kenapa merasa dikecewakan? Karena ini sudah menjadi kodrat dan iradatnya Allah. Kenapa? Karena kebandelan, terus ke cerewetan, terus ke kesalahan yang jenengan lakukan tentu akan sangat banyak. Dikarenakan tidaknya mendapatkan kasih sayang dari orang tua kandungnya atau ayahnya. Sebenarnya ini menjadi barokah ketika dipahami dengan ilmu hikmah. Karena kenakalan, kesalahan dan kebandelan yang panjenengan lakukan atau yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kehidupan seperti panjenengan ini menjadi barokah untuk yang merawatnya atau yang membimbingnya, suaminya tah, saudaranya tah, atau ibunya tah. Tapi tidak semudah itu, karena harus dibarengi dengan kesabaran dan juga dibarengi dengan keikhlasan. Itu sabar saja tidak cukup, baik saja tidak cukup, karena juga harus ada keikhlasan di situ. Kalau hanya sekedar baik, tidak akan bisa sayang, tidak akan bisa. Karena kalau baiknya hanya kepada diri jenengan pasti melakukan kesalahan. Nah itu loh masalahnya. Ketika baiknya hanya kepada jenengan, panjenengan pasti melakukan kesalahan. Nah itu loh, panjenengan pasti melakukan kesalahan. Karena memang kesalahan itu menjadi penguji kesabaran bagi yang merawatnya atau membimbingnya. Contoh suami loh. Maka yang paling benar ialah melakukan sesuatu hal yang baik tetapi disertai dengan
kesabaran dan disertai dengan keikhlasan. Nah itu loh. Nanti kalau semuanya suka akan jenengan hanya karena jenengan baik, cantik loh, itu nanti akan ada masalah. Kenapa ada masalah? Karena ketika seseorang itu sukanya akan jenengan karena jenengan baik, jenengan akan melakukan sesuatu hal yang juga tidak baik. Nah itu. Tapi kalau karena Allah, dia tidak apa-apa nantinya. Karena dia akan berpikir, loh memang saya ini kan ditugaskan untuk menjadikan baik. Kalau tidak ada yang salah, bagaimana saya mau memperbaiki kesalahan tersebut loh gitu. Makanya ini tak bimbing suamimu. Yang awalnya karena Allah, harus kembali karena Allah. Dan juga menjadi iktibar ibroh untuk diri kamu sendiri, bahwa setiap kesalahan itu semuanya untuk menguatkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membenci. Sesuatu hal yang baik tentu harus dilakukan dengan cara yang baik. Tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak baik. Seumpamanya memberikan makanan, ya diberikanlah dengan cara yang baik. Punya makanan, kalau cara memberikannya dengan cara yang tidak baik, ya masalah. Kamu memberikan makan seseorang dengan bentakan, dengan cacian, tentu orang nggak akan mau makan. Harus dengan cara yang baik. Semoga saja jenengan diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, dan juga diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri syarifi sairil asma'i. Nong nama kamu ya? Bukan sebelumnya. Nong. Wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sabar dengan semua kehidupan yang panjenengan hadapi, karena kesabaran itu adalah kekuatan terbesar kita sebagai hamba Allah. Dan terus berdoa dengan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang sabar di dalam kehidupan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatanmu itu adalah doa. Kekuatanmu itu adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sabar. Lakukan semua hal dalam hidup ini. Yang pertama, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala.
Nggih. Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Lakukan hal yang baik yang bisa jenengan lakukan. Jangan sampai terbawa oleh hawa nafsu. Setiap kali rasa sakit itu pasti ada hikmahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuamu bangga terhadap dirimu, insya Allah. Saya melihat orang tuanya. Saya melihat orang tuamu. Beliau bangga kepadamu. Jadi teruslah berbuat baik. Karena kebaikan itu bukan hanya untuk dirimu. Dengarkan saya. Dengarkan Abah. Dengarkan Mbah. Dengarkan Mbah. Dengarkan Mbah. Ingat. Nduk, kebaikanmu itu bukan untuk dirimu sendiri. Itu mengalir untuk orang tuamu. Sekarang orang tuamu mendapatkan sebuah kebahagiaan, sebuah ketenangan dan sebuah cahaya yang menerangi di alam kuburnya. Karena apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu dapatkan. Maka tolong jangan matikan lampu itu dengan ketidakridhoanmu. Demi Allah, demi Rasulullah, saat ini saya membengkang Al-Quran di atas kepala saya. Allah Akbar. Demi Allah, demi Rasulullah, saat ini saya memegang kepala, memegang Al-Quran, dan memegang kepala Al-Quran di atas kepala saya. Orang tua kamu mendapatkan cahaya, mendapatkan lampu di kuburnya karena perbuatanmu, karena apa yang kamu dapatkan dan apa yang sudah kamu lakukan. Jangan sampai kamu mematikan lampu kebahagiaan, lampu ketenangan yang sudah didapatkan oleh orang tuamu yang bernama Mimin, Amin, Mamin, Mimin, Muhammad Mimin. Nggih. Semoga kamu bisa ikhlas, semoga kamu ridho, semoga kamu diberikan keikhlasan dan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kamu di dunia dan di akhirat selalu mendapatkan ridho, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan kata-kata saya. Kebaikanmu dan apa yang kamu lakukan bukan hanya didapatkan oleh dirimu, bukan. Tapi kebaikanmu itu mengalir untuk orang tuamu. Kesabaranmu, keikhlasanmu itu mengalir kepada orang tuamu. Ini Al-Quran di atas kepala saya. Al-Quran di atas kepala saya. Menjadi saksinya nanti di yaumil akhir. Di padang mahsyar nanti akan menjadi saksi. Bagaimana orang tuamu ridho dan bangga beserta senang dengan apa yang kamu lakukan. Terus tersenyum, terus bahagia, dan terus niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, nggih. Karena apa yang kamu lakukan itu mengalir kepada orang tuamu. Orang tuamu bahagia di sana. Jadi bahagiakanlah hatimu, nggih. Insya Allah Allah akan membalas apa yang kamu lakukan berlipat-lipat ganda di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Orang tua kamu itu namanya Miming ya? Kosimin, Miming, Mimin, panggilannya Mimin. Beliau meninggal di waktu kamu masih bayi. Kamu belum lihat
muka orang tuamu. Iya. Yang sabar. Biarkan kucing itu ada di sini. Kucing itu membawa rezeki untuk tempat ini. Subhanallah. Kucing itu sengaja saya datangkan ke sini. Kucing di belakang jenengan itu sengaja saya datangkan ke sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengarkan saya nak nggih. Ketika jenengan melakukan sesuatu hal yang baik, harus disertai dengan kesabaran dan juga keikhlasan. Karena kebaikanmu itu bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang tuamu dan juga untuk anak-anakmu. Bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk orang tuamu dan juga untuk anak beserta orang tuamu. Jadi bersabarlah dengan apa yang diberikan Allah di dalam kehidupanmu. Selalu bunga, selalu bahagia, nggih. Kalau saya boleh membuka rahasia yang saya ketahui tentang anak ini, termasuk kenapa rezekinya itu luar biasa, mengalir bagaikan air yang mengalir terus menerus. Salah satunya karena jodohnya adalah dirimu, istrinya adalah dirimu, sehingga rezekinya terus mengalir. Setiap orang menikah itu membawa rezeki sendiri-sendiri, dan air yang deras mengalir rezekinya itu adalah dirimu. Makanya jangan sampai rezeki itu tersumbat oleh ketidakridhoanmu. Jadi saya harap panjenengan berdua bisa ridho biridho. Karena kunci utamanya ketika pengen rezekinya itu jaya, mengalir terus menerus, kuncinya harus ridho biridho. Suami ridho dengan kekurangan istri, istri juga ridho dengan kekurangan suami. Saged nggih? Alhamdulillah. Mugi-mugi jenengan diparingi kesabaran, diparingi keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebentar lagi akan datang orang Tulungagung. Orang Tulungagung ini adalah anak angkatnya Bung Karno. Beliau bernama Ibu Suprihatin. Beliau seorang janda yang berpuasa sampai beberapa tahun, 5 tahun. Nanti silakan ngobrol dengan beliau, nggih. Sebelum ada kejadian ini, beliau sudah menceritakan banyak hal tentang yang akan terjadi di sini. Silakan nanti panjenengan temui, sampeyan ajak ngobrol nggih nak wedok nggih. Nggih nong nggih. Sampeyan ajak ngobrol beliau. Bicara dari hati ke hati. Karena secara batin beliau yang ngomong panjenengan di alam sana. Makanya ada apapun di sini, beliau akan mengetahui dan akan ke sini. Silakan nanti panjenengan ngobrol dari hati ke hati. Curahkan hati panjenengan. Nggih. Nanti beliau akan mendoakan panjenengan, nggih.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar lagi. Astagfirullah. Insya Allah tempat ini akan menjadi tempat yang sangat besar. Akan banyak orang yang datang ke sini karena tempat ini adalah tempat wali. Tempat ini adalah tempat wali. Panjenengan lihat kalau malam. Coba kalau malam panjenengan lihat di sini, di atas bangunan besar ini. Ada kabut yang warnanya putih yang melingkar dari bawah tembus ke atas dan dari atas tembus ke bawah. Tempat ini adalah perkumpulan dari para wali. Monggo silahkan panjenengan lihat kalau malam. Akan banyak dari makhluk seperti panjenengan yang melihat itu. Sampai lihat banyak burung yang akan memberitahukan kedatangan dari para wali tersebut. Lihat, panjenengan kalau malam duduklah di sini, akan ada banyak burung, karena yang paling paham dan mengerti tentang bangsa-bangsa malaikat maupun bangsa rijalul gaib itu adalah ayam dan burung. Terutama di sini adalah burung. Silakan panjenengan lihat. Kalau malam akan ada pusaran asap putih di atap rumah ini. Itu adalah bangsa-bangsa rijalul gaib dan bangsa malaikat yang ada di tempat ini. Yang saya harapkan ketika mendoakan orang di tempat ini, benar-benar niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mengharapkan apa-apa dari manusia, tetapi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Sayyidina. Sambut beliau, itu adalah saudaramu, nak. Sambut beliau ke sana. Sambut beliau ke sana.